Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach Jj di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada episode Remas Remaja Menginspirasi kali ini, saya mengundang dua rekan saya, dua remaja yang kebetulan hari ini menyandang sebagai pengurus Forpis atau Forum Remaja Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kendal. Nah, kali ini kita akan ngupas habis program-program ke depan ini apalah. Ini sudah ada teman-teman bersama saya dalam satu meja. Ini ada Mas Fian. Halo, selamat siang Mas Fian. Selamat siang. Dan Mbak Beta. Ya, ini Mbak Beta selaku ketua ya, Mbak. Ketua terpilih ya. Iya, Oke. Bisa lebih dekatan lagi, Mbak? iya. Iya, semangat ya, semangat. Oke, Oke, walaupun ya sudah agak sore gitu, tetap semangat ya. Oke, Mbak Beta, Baik. pengalamannya ya, pengalamannya, rasanya setelah terpilih menjadi koordinator Forpis PMI Kabupaten Kendal ini seperti apa? Baik. Ya, rasanya tuh senang dan otomatis sangat dipenuhi tanggung jawab ya. Wah, Senangnya tuh karena banyak ini ternyata yang percaya sama saya bisa menjadi koordinator Forpis di Kabupaten Kendal ini gitu. oke. Dan ya, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian percayakan pada saya gitu. Oke ya. Jadi senang ya pastinya. Iya. Tapi penuh dengan tuing-tuing gitu ya, penuh dengan pertanyaan, saya mampu Iya. tidak gitu ya. Gitu. Tapi plong setelah Iya, terpilih. lumayan Oh, sudah. lumayan. Oke. Mas Pian, ini juga terpilih menjadi pengurus ya, menjadi Ya, pengurus. Ini di bagian apa, Mas Pian? saya di bagian divisi perlengkapan dan logistik. Oh, divisi logistik gitu. Oke. Nah, kita berbicara tentang Forpis. Forpis di Kendal ini, di PMI Kendal ini kan sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Sudah agak lumayan lama. Nah, menurut Mbak Gaby sendiri, ya Mbak Beta, menurut Mbak Beta itu program yang kemarin, Ya. program dari pengurus yang lalu itu yang sekiranya bisa diperbarui atau diperbaiki dari kepengurusan hari ini itu sebenarnya apa sih? Baik, jadi kebetulan saya juga ikut jadi pengurus di periode sebelumnya. Jadi saya ini 2 periode ya. Oh gitu ya, Ya. siap ya. Jadi ya dari yang saya ketahui dari periode sebelumnya itu kita karena pengalihan masa pandemi itu jadi kurang efektif buat melaksanakan program kerja yang udah ditentuin sama pengurusnya gitu. Jadinya saya pengen apa ya membangkitkan kembali program-program kerja yang sistematis dan kreatif gitu. Jadi bisa membangkitkan kembali Forpis Kabupaten Kendal ini. Oke Gitu. gitu ya. Ini berarti tahun kemarin itu karena terkendala pandemi ya, Ya, sehingga Forpis kurang kegiatan, mungkin seperti itu iya, ya, bisa dikatakan iya. seperti itu. Nah ini sudah dilatih kok belum nih Mas Pian dan Mbak Gibi ini? Jadi untuk pelantikannya kita belum ya, cuma kita udah reorganisasi dan konferensi kemarin. Terus untuk pelantikannya rencana tanggal 18 Maret. Oh, Iya. 18 Maret Iya, ini ya, oke. bersama TSR dan KSR juga. Oh, oke. Berarti 18 ya kita Iya. tunggu. Jadi setelah pelantikan itu Iya. baru nanti action kerja. Iya, Gitu ya betul. Mas Pian ya. Iya. Nah, ini Mas Pian divisi logistik ya. Ya, Ya, divisi logistik. Ini membidangi apa atau tugasnya sebagai apa aja ini, Mas? yang pasti sebagai perlengkapan nantinya saya itu akan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika ada acara-acara dari Forpis ya. Iya. Oh, Kurang gitu. lebih seperti itu nanti. Ya, berarti mempersiapkan apa yang dibutuhkan pada saat kegiatan. Gitu ya. Iya. Nah, tadi kan pengurusan tahun yang lalu itu terkendala karena COVID. Iya. Sehingga tidak bisa berjalan program-programnya, kegiatannya itu juga sangat minim kan gitu Iya. kan. Nah, ini terobosan dari pengurus hari ini gimana? Ini mungkin Mas Fian atau Mbak Ketua ini terobosan yang sudah disepakati bersama oleh pengurus ini kira-kira apa? Yang Ya. akan dilakukan di tahun inilah itu. Oh, ya.
Jadi kita akan meningkatkan program kerja kepengurusan Forbis itu secara ya tadi sistematis dan kreatif lagi, kita bangun lagi dari awal, kita susun ulang lagi per divisinya nanti bisa bekerja sama satu sama lain. Terus juga kita akan meningkatkan prestasi juga di kepengurusan Forbes kita ini. Kalau bisa nanti kita ikut terjun jadi relawan langsung mungkin ada bencana atau apa gitu. Terus juga ada perlombaan atau apa kita akan ikuti itu. Gitu. Ya. Mas Fian, mungkin kan sudah menjadi kesepakatan bersama kan itu. Contoh kecil dari program itu yang nyata. Kan tadi disampaikan oleh ketua program yang kreatif kan itu kan. Lah itu seperti apa sih contohnya, contoh realnya itu kira-kira di kepengurusan kalian itu mau berbuat apa gitu. Mas Fian mungkin bisa cak program yang apa istilahnya real yang ingin dilakukan gitu. Mungkin ini dari ketuanya juga mungkin ya. Nanti rencananya saya dengar itu ada Forbes Go to SMA gitu. Jadi nanti Forbes juga akan berperan aktif ya di SMA gitu. Biar pendidikan PMR itu juga nanti merata gitu di setiap SMA. Oh gitu. Berarti semacam anjang sana. Iya, apalagi kan ada juga nih di Kabupaten Kendal ini yang SMA-nya belum ada PMR-nya. Jadi kita Nah, bisa itu. mencetuskan ataupun yang PMR juga yang sudah ada PMR-nya itu nanti kita bisa ajak berkoordinasi sama Forbis. Oke. Berarti berusaha untuk mengaktifkan semua PMR yang ada di Kabupaten Kendal. Iya. Kemudian yang belum ada itu Iya. berusaha dikomunikasikan supaya ada. Iya. Yep. Lah ini kan agak berat kan itu kan, Iya. karena ini akan berurusan dengan birokrasi kan, Iya. berkenaan dengan manajemen sekolah. Lah, eh, kira-kira Forbes akan menggandeng pihak mana saja? Apakah menyampaikan permasalahan ini kepada pengurus PMI Kendal untuk diteruskan ke manajemen sekolah atau bagaimana kira? Iya, nanti kita akan koordinasikan dulu ke pembina, terus ke pihak PMI-nya, nanti baru kita akan langsung terjun ke sekolahnya gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Ini dari SMA mana Mas Fian? Saya dari SMA Negeri 1 Kendal. Satu Kendal. Mbak Dari Man Kendal. Man Kendal. Jadi kan ini yang ada di kota kan? Iya. Ya, yang ada di pusat kotanya. Nah, yang menjadi permasalahan kan gini, antara pusat kota, PMR yang ada di kota dengan PMR yang mungkin ya daerahnya itu yang agak tinggian gitu kan, Iya. mungkin di atas sana gitu kan. Tadi dikatakan mungkin tidak ada PMR-nya. Apakah siap pengurus Forbis di Kendal ini untuk ajang sana sampai ke daerah atas tersebut? Oke, jadi kita kan pengurusnya terbagi dari itu kan semua unit-unit sekolah di Kabupaten Kendal yang ada PMR-nya. Nah, itu kita bagi jadi koor wilayah per unitnya. Jadi nanti kita bisa menghubungi koor wilayah. Jadi koor wilayahnya yang bertanggung jawab untuk terjun langsung ke sekolah yang dituju tersebut. Gitu. Oke. Untuk Forbis, kira-kira punya plan untuk peningkatan kapasitas nggak? Mungkin latihan bersama atau mungkin apa tuh sudah terplanning apa belum sih? Iya, nanti kita rencanakan untuk program kerjanya itu nanti ada latihan bersama juga plus rutinan kita untuk Forbisnya. Jadi kita bisa meningkatkan pengetahuannya kita juga di dalam Forbis ini. Oke. Rencana berapa bulan sekali Mas untuk pertemuan pengurus atau pertemuan semuanya? Untuk pengurus dulu. Pengurus berapa bulan sekali? Jadi sebulan itu bisa mungkin 2 kali ya. Kita pelatihan itu untuk pematangan juga nanti kita bisa mengadakan latihan gabungan sama unit lain gitu. Kita bisa yaitu yang tadi Forbis Go to School nanti kita bisa juga menyumbangkan aspirasi di sana mungkin ya. Gitu ya? Iya. Jadi Mas Fian rumahnya mana sih Mas Fian? Saya rumahnya Perumahan Patebon Indah. Patebon. Siap nggak memberikan materi atau ajang sana ke daerah Bocah misalnya? Insya Allah sih siap ya. Siap. Ya. Oke. Berarti kan yang namanya pengurus kan berarti kan harus koper kan gitu kan. Iya.
garis kober. Ya. Padahal kan saya tahu anak SMA, anak apa ya, SMK atau MAN itu kan kesibukannya, tugasnya secara individu itu kan Ya. yo sangat banyak gitu Iya. kan. Nah, ini berarti siap ya untuk mengembangkan Forpis di Kabupaten Kendal ini. Ya. Siap, Mas. Siap. Oke, ya ini ditonton nanti sama teman-teman. Jadi kesanggupan dari pengurus kan gitu kan. Kalau emang Iya. siap kan nanti bisa didukung oleh Iya. semua PMR yang ada di unitnya masing-masing kan gitu. Berarti siap-siap aja ditunggu. Kalau emang ini informasi ini didengar oleh teman-teman di sekolahan yang belum ada PMR-nya, nanti bisa langsung hubungi pengurus Forpis gitu Iya, ya. bisa. Bisa ya. Ya. Bisa langsung hubungi, kemudian koordinasi, yuk kapan kita ketemuan, kapan Yeah. kita janjian, atau mungkin koordinasi terlebih dahulu gitu, Yeah. atau gimana kira-kira program realnya lah gitu. Karena kemarin terbatas oleh kondisi karena Yeah. pandemi, Yeah. kita tidak bisa anjang sana lah. Sekarang kan ini sudah agak longgar, agak Yeah. turun untuk COVID-nya, itu kan kita sudah bisa anjang sana. Rencananya berarti realnya setiap Setiap sebulan 2 kali itu nanti kita yang sebulannya itu kan 2 kali nih. Satunya itu khusus untuk pelatihan kita dulu. Jadi yang satunya itu nanti kita terjun langsung ke sekolahnya gitu. secara bergantian ya, Iya, secara bergantian. bukan pengurus ini terus misalnya ketua terus Iya, yang harus iya. turun tuh enggak. Iya, karena kita punya koor wilayah sendiri-sendiri ya. Jadi itu bisa ditugaskan juga ke koor wilayah dan pengurus Forpis yang ada di sekolahan tersebut. Oke, selain apa ya istilahnya program-program Forpis seperti itu. Tadi disampaikan oleh ketua, ketika ada bencana, ini Forpis akan terlibat secara langsung. Iya. Benar kan, Mas? Iya. Iya. Nah, ini kan berarti tugas Mas Pian juga selaku logistik itu kan harus standby. Kan? Bagaimana mensupport tenaga-tenaga relawan kita yang ada di lapangan supaya bisa tercover semuanya dari logistiknya. Iya. Siap juga Mas untuk melakukan semacam itu. Siap, insya Allah. Lebih dekat lagi Mas, mungkin. Iya. Nah, bisa ya, berarti Iya. siap ya. Iya, siap. Karena dasarnya kita juga senang sih, maksudnya nggak tertekan sekali dalam melaksanakan tugasnya gitu. Oke. Malah happy ya. Iya. Ya. Kan pertama mungkin mikirnya juga kalau ke sekolah lain kita bisa jalan-jalan nih, ntar tambah Oh, iya. relasi nih, tambah Iya. temen, tambah pengalaman. Kalau di bencana juga asik gitu kan nanti mungkin kan ketika terjadi musibah ataupun bencana Iya. itu kita di lapangan kan tidak melulu berkenaan dengan PP kan. Iya. Bisa dengan dapur umum, bisa juga mungkin berkenaan dengan PSP atau yang kita kenal mungkin di PMR itu dengan PRS-nya. PRS, Ya. Jadi bagaimana bisa bermain dengan anak-anak menghilangkan trauma kan Iya, itu kan. Iya. Itu mungkin tugas dari Forpis. Kalau untuk langsung evakuasi mungkin itu bagian yang lain kan itu kan. Iya. Mungkin karena dunia remaja ini kan masih dunia bermain kan juga sangat-sangat terbuka kan. Iya. Jadi akan apa ya istilahnya? Lebih gampang nyambung Iya, dengan iya. anak ya. Heeh. Oh, berarti sudah siap semuanya gitu ya. Ya, insya Allah siap. Oke. Nah, ini saya melihat kok Mas Pian ini pendiam gitu ya. Ya, mungkin Dia masih diam tapi kerjanya bagus. Oh gitu. Iya. Siap. Oh, wah sudah Jadi- dapat pujian tuh Mas ya. Lanjutkan Mas berarti. Banyak kerja, diam banyak kerja. Ya. Tapi ya harus diimbangi Mas. Harus diimbangi. Ya. Kerja-kerja tapi tanpa publikasi, tanpa apa ya media itu juga orang-orang tidak akan tahu. Ya. Masih banyak loh di luar sana yang tidak tahu apa itu Forpis. Nah kalau teman-teman hanya bekerja tapi tidak pernah mempublish dan sebagainya, ya Ya. nggak tahu juga kan, Ya, gitu kan. rencananya kita juga akan kan kita punya akun sosmed sendiri sebenarnya Forpis itu. ya. Nah, itu karena yang tahun-tahun kemarin itu
kegiatannya minim ya, jadinya kita juga ngekspornya sedikit gitu, Oh. ngepostnya sedikit. Jadi nanti kita akan mulai kegiatan kita juga, kita akan share-share di media. Jadi otomatis teman-teman yang ikut PMR ataupun gak ikut PMR sekalipun bisa ngeliat, bisa nyaksiin gitu. Oke. Itu ya. Jadi Ya. media itu penting ya berarti Iya. menurut teman-teman semuanya. Ya, Iya. penting. Penting nggak Mas? Mas Penting Fian? juga sih soalnya kan untuk sarana agar Forbes itu lebih dikenal juga. Oke. Nah, kan ini Mas, Forbes itu kan anggotanya kan banyak gitu kan. Semua unit PMR yang ada di Kabupaten Kendal itu kan bagian dari Forbes. Iya. Forbes bagian dari PMI kan itu kan. Nah, yuk ajak teman-temannya toh, ya ajak teman-temannya untuk selalu nonton media yang dimiliki, yang dipunyai oleh PMI Kendal kan itu kan. Iya. Salah satunya berarti Nge-subscribe ini ya, YouTube ini. Eh. Jangan lupa di-subscribe ya, nggak ketinggalan info-info terbaru yang ada di PMI Kabupaten Kendal ini. Oke ya, jadi salah satunya ya itu kita harus mendukung apa yang kita miliki kan Iya. gitu. Siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri Iya. kan gitu kan. Minta-minta ke orang lain tapi anggota kita, keluarga kita sendiri tidak melakukan Iya. itu kan gitu. Menurut Mas Fian? Iya. Jadi saya melihat Mas Fian ini dia banget ya gitu kan. Nah, tahun depan Mas, Mbak. Ya. Tahun depan tahun depan ya, tahun ini itu kan program dari PM itu sangat-sangat banyak sekali Baik. untuk tahun 2023 ini. Ya. Salah satunya adalah ya ini momen kita selaku anggota PMR, Ya. yaitu Jumbara PMR. Oh iya. Ya, Jumbara PMR. Lah, ini kan tugas Forbes juga untuk bagaimana bisa mensosialisasikan kegiatan ini sejak dini. Iya. Ya. Nah, jadi peran aktif dari teman-teman Forbes ini ya sangat-sangat diharapkan gitu untuk sosialisasi. Iya. Ya, mungkin ada ya pesan-pesan lagi lah ya ke teman-teman Forbes yang ada di wilayah itu untuk menyebarluaskan. Oh iya. Yuk bisa lewat ini mungkin, Mbak. Baik untuk teman-teman Forbes maupun PMR yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi kan sebentar lagi kita akan ada event Jumbara. Nah, di sini kita mau ngajak kalian untuk saling berpartisipasi ya, saling membantu dan mengeriahkan acara itu. Jadi dipersiapkan mulai sekarang, mulai dipelajari lagi materi-materinya, mulai disolidkan lagi sama anak-anak PMR-nya mungkin nih habis rutinan gitu sambil ya ngobrol-ngobrol bareng lah, nggak cuma di PMR aja latihan-latihan doang pusing kak gitu Ya. kan, bisa main-main bareng juga. Jadinya kita nanti waktu Jumbara bisa ketemu dan ya berkontribusi bersama di acara tersebut. Oke, ya itu pesan dari ketua langsung loh ya. Ayo teman-teman koordinator wilayah ya, gerakan semua kapasitasnya anggotanya untuk bisa berpartisipasi ya dalam Iya. event tersebut. Nah, ini Mas Fian ikut gabung dalam Forbes baru tahun ini atau sudah dari tahun kemana Mas? Saya ikut Forbes itu sebetulnya baru periode ini. Baru periode ini. Jadi kalau misal untuk masalah Forbes itu sebetulnya saya kurang paham. Jadi mungkin lebih ke Mbak Beta ya yang bisa menjelaskan. Ya, tapi kan ini nanti menjadi pengurus ya, jadi harus bisa langsung beradaptasi dengan baik gitu ya Mas. Ya. Iya. Yang penting itu kan punya kemauan ya Mas ya. Gitu Bu Mas. Ya, itu. Ya, saya senang kalau lihat Mas Fian gitu. Ya, ide gitu. Iya. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi selain ini loh, tunggu program-program kami gitu. Oh iya, ya untuk program kerja kita nanti ke depannya kita pasti akan banyak sekali melibatkan unit-unit PMR yang ada di sekolah-sekolah yang di Kabupaten Kendal ini. Jadi mohon kerjasamanya bagi kalian-kalian otomatis yang terkhususnya ya untuk pengurus Forbes sendiri nih. Saya pengennya kalian lebih aktif lagi buat menyampaikan aspirasi ke kita. Jadi kita tahu apa yang harus diuruskan nanti, kalian butuh apa kita juga bisa bantu gitu. Jadi saya harap komunikasinya ditingkatkan lagi. Oke, berarti komunikasi ya. Iya. Yang kedua ada enggak?
Yang kedua ya Pesan apa gitu? lebih giat lagi ya kalau Oke. ikut Forpis gitu, diniatin lagi, jangan cuma ikut-ikutan doang. Jadi ya kalian ikut tuh punya tanggung jawab, jadi mohon dilaksanakan dengan baik. Oke, saya ingin mendengar suara dari Mas Pian. Mungkin apa yang perlu disampaikan ke teman-teman gitu, Mas? Karena gini, Mas, Mas Pian itu bagian apa ya dari PMR yang sekarang ini jarang sekali bisa ditemui, Mas. Dalam artian apa? Anggota PMR sekarang itu mayoritas adalah cewek atau perempuan. Lah ini Iya. kan Mas Pian hanya sebagian kecil. Lah, mungkin Mas Pian, yuk ajaklah teman-teman yang cowok PMR itu seperti apa sih? Kenapa kok tidak mau bergabung di PMR? Mungkin Mungkin seperti itu. saya lihat juga di contoh nyatanya itu banyak cowok itu yang malu kalau mau ikut PMR. Kadang tuh diceng-cengin sama teman-temannya gitu ya, yang Iya. cowok juga gitu. Jadi Cowok, minder. iya. Kadang kok cowok kok ikut PMR gitu, ngapain? Apa mau nyari cewek juga di PMR-nya gitu. Padahal enggak ya, karena PMR itu sebetulnya berguna banget misalkan nanti ada anak yang suka main di olahraga misalnya. Misalkan ada cedera fisik. Nah, sebagai anggota PMR kan kita tahu ada pertolongan pertama yang harus diterapkan gitu. Nah, itu nanti berguna banget. Jadi nggak usah malu kalau misalkan cowok mau ikut PMR karena pasti juga gunanya banyak banget ya. Gitu sih. Oke ya. Jadi intinya PMR itu untuk semua ya. Iya. PMR untuk semua, tidak memandang Gender. jenis kelamin gitu kan, tidak memandang gender kan gitu. Iya. Yuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung di PMR unit masing-masing. Iya. Kemudian bagi para ketua, sekretaris yang ada di unit masing-masing, berarti bisa bergabung di Forbis ya. Iya. Karena program ke depan Forbis juga akan sangat-sangat banyak kegiatan. Iya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk hari ini. Iya. Terima kasih Mbak Baik, Beta, terima sama-sama. kasih Mas Pian untuk Sama-sama. waktunya. Em, Teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.